Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, teman-teman Lima Asma. Bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Amin. Tetap semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, oke. Jargon Lima Asma. Lima Asma. Ha, yes. Lima Asma is the best. Yes. Oke, good. Tetap semangat ya guys. Hari ini kita akan belajar kembali, belajar PAI Pendidikan Agama Islam. Kemarin kalian sudah membaca nih tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lanjutkan bersama, kita belajar bersama bagaimana sih kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oke, sudah siap? Are you ready? Oke, go. Kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi paling terakhir dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh Bunda siapa? Ada yang tahu? Bunda Aminah. Ayah Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah. Makanya Nabi Muhammad bin Abdullah. Ayahnya Abdullah atau yang disebut dengan kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdul Muthalib. Berarti Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya Abdul Muthalib itu Hashim. Makanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai ke atas itu Nabi Sulaiman dan begitu juga Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad disebut juga dengan keturunannya Nabi Ibrahim. Paham sampai di sini? Nah, ayo coba diulangi lagi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf dan selanjutnya. Oke guys, lanjut. Nah, kita akan belajar tentang lahirnya Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa? Ayo, kan ada lagunya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau di bulan Masehi itu pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kenapa ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir disebut dengan tahun gajah? Karena ada sebuah peristiwa penyerangan kota Mekah. Oleh siapa? Oleh Abraha. Kenapa? Ketika itu Abraha ingin menyerang kota Mekah dengan pasukan gajahnya. Nanti kita akan belajar bersama. Sebelumnya ketika Nabi Muhammad itu lahir, kota Mekah itu masih dalam masa-masa kejahiliahan. Kenapa disebut dengan kejahilan? Kejahiliahan karena waktu itu bangsa Arab itu masih dalam masa kebodohan. Bodoh bagaimana? Bodoh yang mereka masih menyembah berhala dan mereka masih melakukan hal-hal yang mungkar atau hal-hal yang keji seperti mabuk-mabukan, berjudi, kemudian merendahkan kaum wanita. Itu namanya masa kejahiliahan. Oke, kembali ke tahun gajah. Dulu Raja Abraha tidak menginginkan bangsa Arab itu berbondong-bondong melaksanakan haji ke Mekah, yaitu ke Ka'bah. Sehingga Abraha itu mengirim pasukan gajah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum melakukan itu, Raja Abraha dia membangun sebuah gereja. Gereja itu yang dinamakan dengan Al-Qulais yang berada di kota Sunaa. Tujuan apa? Tujuannya untuk apa? Abraham membangun gereja, tujuannya hanya supaya orang-orang Arab itu tidak menunaikan haji dan mereka kembali seperti nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Tapi usaha membangun gereja itu sia-sia karena orang Arab tetap menunaikan ibadah haji dan pada akhirnya Abraham mengirim pasukan gajah untuk menyerang kota Mekah, yaitu untuk menghancurkan
Ka'bah. Namun Allah tidak mengendaki akan hal itu. Kemudian Allah menyuruh atau mengirim burung ababil beserta kerikil-kerikil kecilnya yang diambilnya dari neraka, yang apabila kerikil itu dijatuhkan ke gajah maka akan menghancurkan atau menghanguskan semua gajah-gajah itu. Dan pada akhirnya usaha yang dilakukan Abraha itu tidak berhasil, dan kemudian pasukan gajah pun semuanya mati, terbunuh atau meninggal. Oke, itulah makanya disebut dengan tahun gajah. Lanjut. Kemudian ketika Bunda Aminah mengandung Nabi Muhammad usia 2 bulan, dalam kandungannya tiba-tiba ayahnya Nabi Muhammad meninggal, yaitu Abdullah. Berarti ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu sudah dalam keadaan yatim. Oke, paham? Lanjut. Ketika Nabi Muhammad sudah lahir, ada kebiasaan bangsa Arab, yaitu kakeknya dari Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, itu ada kebiasaan menyusukan anaknya kepada wanita-wanita yang ada di desa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ketika si anak itu tumbuh besar, dia mempunyai tubuh yang kuat dan bicaranya pun fasih. Nah, itu tujuannya. Kemudian Nabi Muhammad disusukan, atau yang menyusui Nabi Muhammad itu adalah Halimah dari Bani Sa'ad. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimah, ada suatu peristiwa. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang lucu, menjadi anak kecil. Kemudian ada suatu peristiwa yang mana peristiwa itu tiba-tiba ada dua makhluk yang aneh, makhluk dengan berbaju putih. Dia menangkap Nabi Muhammad, kemudian menangkap Nabi Muhammad, kemudian tujuannya Nabi Muhammad itu ditidurkan, dan dibelahlah dada Nabi Muhammad, diambillah jantung Muhammad atau hati Muhammad, Nabi Muhammad diambil, kemudian dibersihkan dan diletakkan kembali ke dalam perutnya Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang bermain dengan anaknya Halimah, dengan saudara-saudaranya. Kemudian anaknya Bunda Halimah lapor kepada Bunda Halimah bahwa Nabi Muhammad sedang ditangkap oleh dua makhluk yang aneh, dan kemudian dibelah dadanya dan dibersihkan jantungnya. Itu adalah suatu peristiwa. Ternyata makhluk aneh itu adalah malaikat. Setelah mengetahui peristiwa itu, Halimah melaporkan kepada Bunda Aminah dan menyerahkan kepada Bunda Aminah Nabi Muhammad karena khawatir terjadi apa-apa. Ternyata pada waktu itu Bunda Aminah bercerita bahwasanya tidak ada setan atau jin yang berani mengganggu Nabi Muhammad, karena Bunda Aminah yakin ketika Bunda Aminah melahirkan Nabi Muhammad pun sudah disinari oleh sinaran yang sangat terang. Jadi itulah suatu peristiwa yang terjadi, ya. Terus kenapa tujuannya Nabi Muhammad sampai ditangkap oleh malaikat itu, kemudian dibersihkan hatinya, itu tujuannya supaya Nabi Muhammad itu terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Oke, next, selanjutnya pada usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak oleh Bunda Aminah untuk menziarahi makam ayahandanya, yaitu menziarahi makam Abdullah. Setelah sampai ke Yasrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah, Nabi Muhammad menziarahi makam ayahandanya, kemudian pulang mereka bertiga bersama Ummu Aiman. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, Bunda Aminah tiba-tiba merasakan kesakitan. Kemudian beliau langsung dengan menahan sakitnya, Bunda itu langsung tiba-tiba meninggal. Dan di saat itu pas waktu di perjalanan disampailah di desa Abwa. Dengan kesedihan Nabi Muhammad berlarut-larut dengan ditinggalkannya Bunda Aminah. Kemudian
Nabi Muhammad pun kembali ke Mekah dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dengan berjalannya waktu, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Tiba-tiba di saat Nabi Muhammad di usia 8 tahun, Abdul kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad sedih, tapi beliau tetap tegar dalam menghadapi itu. Kemudian Nabi Muhammad diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika diasuh oleh pamannya, beliau belajar berdagang dan mengembala kambing. Tujuannya apa? Supaya Nabi Muhammad bisa meringankan beban ekonomi keluarga pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika berdagang, Nabi Muhammad disuluki sebagai Al-Amin karena kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dan pada waktu itu ada suatu peristiwa di mana Abu Thalib atau pamannya Nabi Muhammad mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Di saat di perjalanan, tibalah ada seorang pendeta yang bernama Bahiro. Dia melihat ada tanda-tanda kenabian di sosok Nabi Muhammad. Kemudian pendeta itu mengatakan kepada paman Nabi Muhammad supaya menjaga keponakannya dan kembali ke kota Mekah. Dan setelah itu Nabi Muhammad beranjak dewasa dan berdagang dan beliau bertemu dengan Bunda Khadijah yang kita kenal sebagai Ummul Mukminin atau bundanya orang-orang mukmin. Kemudian beliau menikah dengan Bunda Khadijah dan dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummul Kulsum dan Fatimah. Setelah itu pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad usianya 40 tahun, beliau diangkatlah menjadi Rasul dan turunlah surat yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq. Oke guys, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa Putri sampaikan. Nanti kalian bisa buka lagi, baca lagi di buku paket halaman 117 dan sampai halaman 122. Silahkan kalian boleh baca lagi. Kemudian kalian boleh dikerjakan halaman 122, uji diri 1. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa nanti next time. Sampai jumpa waktu lain. Kita belajar materi yang lain lagi. Tetap semangat. Semoga kalian tetap semangat belajar dan kalian jangan lupa sholat, hidup bersih dan selalu membantu ayah bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.